Shalom semua. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan hasil mading kami untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah agama. Di sini saya Nadia Francisca Manurung. Saya Hans Christian Haranto. Saya Alfonso Dias Mamora. Saya Gerhard Christian Pasaribu. Dan saya Bagas Permana. Saya Sabrina Putri Mabel. Menyaksikan. Baik, materi yang pertama itu mengenai Tritunggal dan Trinity. Nah, yang pertama kita perlu memahami apa sih itu hakikat dan esensi Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, apa sih esensi dan dari Allah Tritunggal itu? Nah, jadi Allah itu Esa, dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 1-4. Tritunggal itu memiliki 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan perlu kita ketahui di sini Bapa itu bukanlah Anak bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Namun dari ketiga itu hanya ada satu hakikat, yaitu Tuhan. Mari kita mengenal lebih jauh apa itu Tritunggal. Tritunggal di sini, kata Tritunggal itu tidak tertulis langsung dalam Alkitab. Namun istilah ini dikembangkan oleh tokoh gereja awal Tertullian saat ia menemukan bahwa Tuhan dinyatakan dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berikutnya kita perlu memahami tentang memahami lebih jauh tentang Tritunggal. Itu yang ada 4 poin. Yang pertama adalah Tuhan itu adalah Esa. Yang kedua, 3 pribadi dalam penciptaan. Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi sama-sama Tuhan. Dan yang terakhir, Tritunggal adalah masih kita belum ketahui pasti, yaitu misteri. Nah, lalu ada pula ajaran-ajaran yang dinyatakan salah mengenai Tritunggal itu sendiri. Itu ada 3. Ajaran yang pertama itu adalah ajaran Unitarisme, lalu ajaran Sabellianisme, dan yang terakhir itu ajaran Triisme. Bukan hanya itu, ada pula ajaran-ajaran yang salah tentang Tuhan. Di sini tertulis ada ajaran Ebionisme, ajaran Eutychianisme, ajaran Docetisme, ajaran Arianisme, ajaran Apolianisme, dan yang terakhir itu adalah ajaran Neotrinitarisme. Nah, lalu kita perlu mengetahui mengenai pernyataan yang benar nih tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah Allah sejati dan Yesus adalah manusia sejati. Jadi kedua kodrat itu tersebut yakni kodrat ilahi dan kodrat kemanusiaan. Kedua kodrat tersebut ada dalam diri Yesus dan tidak dapat dipisahkan dari diri Yesus. Nah, setelah kita sejauh ini memahami mengenai konsep Trinity dan Tritunggal, kita perlu juga memahami aplikasi dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, jadi yang pertama itu kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Seperti Tritunggal itu membantu kita memahami siapa yang kita imani. Terus yang kedua mengenal Tuhan, dan percaya. Di sini dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, jika kita percaya kita wajib hidup seperti Kristus. Terus yang terakhir merasakan kasih yang tak terbatas. Seperti yang dikatakan Kisah Para Rasul 4:12, hanya Yesus yang menjadi jalan keselamatan. Untuk kata terakhir di sini, semakin kita mengenal Tuhan, semakin juga kita sadar betapa besar kasih-Nya yang melebihi pengertian kita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya adalah materi manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah pada Kejadian 1 ayat 26-28. Artinya manusia mewakili dan menyerupai Allah serta diberi tanggung jawab memelihara ciptaannya. Lalu ada 2 pandangan mengenai manusia. Yang pertama yaitu menurut pandangan fungsional, manusia diciptakan untuk memiliki fungsi dan tujuan, yaitu menjadi mitra Allah dalam mengelola dan memelihara bumi. Namun manusia tidak hanya berkuasa atas ciptaan, tetapi juga bertanggung jawab merawatnya. Yang kedua yaitu menurut pandangan relasional. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang berarti memiliki kemampuan untuk membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Jadi tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati selamanya. Allah adalah kasih, maka manusia diciptakan sebagai objek kasih dan diberi kehendak bebas.
Manusia diberi kemampuan dan talenta untuk berkarya di dunia. Jadi setiap manusia bernilai dan berharga karena diciptakan secara ajaib oleh Tuhan. Dosa. Dalam agama Kristen, dosa memiliki beberapa pengertian. Salah satunya, pelanggaran terhadap hukum dan kehendak Tuhan. Dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah, norma, dan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini mencakup dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ketidaktaatan akan aturan hukumnya Tuhan itu disebut pemberontakan. Dosa juga dipandang sebagai bentuk ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap otoritas dan kasih Tuhan. Kegagalan mencapai tujuan untuk hidup di luar dosa itu seringkali dialami oleh umat Kristen karena memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan duniawi. Jenis-jenis dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa yang sering dianggap serius yaitu dosa besar dan dapat memutuskan hubungan seseorang dengan Tuhan jika tidak diampuni melalui pengakuan dan penebusan. Dosa ringan juga sama halnya, yaitu dosa yang seringkali tidak dianggap serius dan dapat memutuskan hubungan seseorang dengan Tuhan. Penebusan dosa dapat dilakukan oleh Yesus sendiri yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu pada pengorbanannya di atas kayu salib. Umat Kristen percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah jalan perdamaian antara manusia dan Tuhan, serta memberikan pengampunan atas dosa-dosa. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai keselamatan. Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti keselamatan. Keselamatan diartikan sebagai pembebasan dari penghukuman dosa. Keselamatan berarti dibebaskan dari dosa dan hukuman yang kekal. Dalam konteks spiritual, keselamatan adalah proses yang membawa seseorang kepada kehidupan yang kekal dan bebas dari teror kematian. Setiap individu membutuhkan keselamatan karena kondisi natur manusia sedari awal adalah berdosa. Keselamatan diperlukan untuk menghindari maut yang kekal akibat dosa. Lalu setelah kita mengerti apa arti selamat yang sebenarnya, kita perlu mengetahui juga dari mana sumber keselamatan diperoleh. Keselamatan dapat diperoleh melalui iman kita kepada Tuhan. Karena semua orang telah berdosa dan membutuhkan penebusan, maka hanya Tuhanlah yang bisa menebus setiap dosa manusia. Dosa membawa kepada kematian rohani dan mengakibatkan kehilangan keserupaan kita dengan Tuhan. Ini adalah konsekuensi dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Oleh karena tersebut, keselamatan hanya bisa datang melalui iman kita kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha kita sendiri atau usaha manusia. Lalu setelah kita mengetahui apa arti dari keselamatan dan dari mana sumber keselamatan itu berasal, lalu apa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa memperoleh keselamatan? Jika membaca Roma 10 ayat 9-13, kita akan mengetahui bahwa di dalam Alkitab dituliskan bagaimana cara kita memperoleh keselamatan, yaitu dengan melalui iman juga pengakuan dari dosa yang telah kita lakukan. Hal ini berarti mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah cara kita untuk memperoleh keselamatan, bukan dari usaha kita sebagai manusia dari manusia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah setelah kita menerima keselamatan, kita harus bertobat dari keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Keselamatan yang diterima seharusnya mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, keselamatan dari Tuhan adalah anugerah yang harus kita terima dan kita gunakan untuk memulihkan hidup kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Yang berikutnya itu adalah materi tentang iman, yaitu iman itu selalu dikaitkan dengan kata setia seperti sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, dalam artian jika kita punya iman, kita juga punya kesetiaan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Yang artinya, sesuatu yang belum terjadi, yang belum dilihat mampu diaminkan karena kita berpengharapan menanti sesuatu itu terjadi dengan setia dalam prosesnya. Yang berikutnya itu ada iman yang menyelamatkan, yaitu iman berasal dari informasi yang benar tentang Tuhan. Informasi yang tepat melahirkan pengertian dan kepercayaan. Mengetahui siapa Tuhan adalah dasar dari keselamatan. Yang berikutnya itu ada iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, dalam Yakobus 2 ayat 17. Perbuatan mencerminkan iman kita sebagai Kristen. Yang berikutnya itu adalah iman karena pengenalan. Mengenal Tuhan membawa kita dalam hidup iman yang benar. Dalam Filipi 3 ayat 10, mengenal kuasa kebangkitan dan penderitaan Kristus. Yang berikutnya itu ada semakin kenal Tuhan, kita semakin setia dan semakin percaya. Yang terakhir ada iman dalam hidup sehari-hari. Kekristenan adalah gaya hidup, bukan hanya agama. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6,
hidup seperti Kristus. Dalam Amsal 3 ayat 6, libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup. Dan yang terakhir itu adalah iman itu nyata, jadi karakter kita adalah cermin Kristus. Oke, materi selanjutnya apa itu pertobatan? Apa itu pertobatan? Pertobatan adalah perubahan dari dalam diri sendiri untuk melakukan hal yang baik di jalan yang benar. Matius 4 ayat 17 berbunyi, "Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Nah, pertobatan itu dibagi dua, yaitu pertobatan sejati dan juga pertobatan palsu. Pertama, kita akan membahas pertobatan sejati terlebih dahulu. Pertobatan sejati terjadi ketika seseorang dalam keadaan yang hancur dan menyesal dengan perilakunya sehingga bertobat kepada Tuhan. Contohnya yaitu Daud dan Batsheba. Lalu yang kedua yaitu adalah pertobatan palsu. Pertobatan palsu adalah pertobatan yang dimulai dengan penyesalan dan mengakui kesalahannya, namun tidak sampai kepada tahap berduka cita dan akan mencari kambing hitam. Contohnya yaitu adalah Saul. Nah, pertobatan sejati adalah pertobatan yang paling sulit untuk dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 5, kami ucapkan terima kasih. Shalom semua.